Assalamualaikum teman-teman, Sampurasun, bertemu kembali dengan aku Fadia di acara Vlog Competition is Fest 7.0 yang diselenggarakan oleh SMP ITI Insan Sejahtera. Kali ini seperti yang teman-teman lihat, aku sedang berada di pusat kota Sumedang, yaitu alun-alun Sumedang. Di sini terdapat Masjid Agung Sumedang sebagai pusat ibadahnya. Masjid Agung ini salah satu peninggalan sejarah yang ada di Sumedang loh. Demikian pula dengan alun-alunnya yang memiliki monumen bersejarah, yaitu Lingga, sebagai peninggalan masa pemerintahan Bupati Pangeran Surya Atmaja pada tahun 1922. Membahas tentang kerajaan, seperti yang kita tahu bahwa baru-baru ini kota Sumedang dijadikan tuan rumah Festival Adat Kerajaan Nusantara I, di mana sekitar 53 kerajaan yang tersebar di Indonesia mengirimkan raja atau sultan beserta permaisurinya untuk hadir dalam FAKN 1 yang diselenggarakan di kota Sumedang ini pada tanggal 28 sampai dengan 29 September 2021 yang lalu. Dan Bapak Bupati kita, Bapak Haji Doni Ahmad Munir, menyambut para raja tersebut di alun-alun ini. Nah teman-teman, perlu kalian tahu nih, selain kota Sumedang terkenal dengan tahunya, Sumedang juga merupakan kota yang dikenal dengan puseur budaya Sunda. Untuk mengenalnya, kalian harus tahu nih bahwa dahulu Sumedang merupakan kerajaan yang disebut Kerajaan Sumedang Larang, dipimpin oleh Prabu Gesan Ulun. Beliau adalah keturunan dari Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Karena nama kota kerajaan Pajajaran jatuhnya ke Prabu Gesan Ulun. Nah teman-teman, di sini aku ditemani oleh Alfa Bayan nih, food vlogger kita. Lanjut lagi nih, nama sang Prabu ini diabadikan sebagai nama jalan dan nama museum, yaitu Museum Prabu Gesan Ulun yang terletak di seberang alun-alun ini. Seperti kita ketahui bahwa dahulu alun-alun kota Sumedang terletak di Kutamaya. Namun saat sedang perang dengan kerajaan Cirebon, alun-alun sempat dipindahkan oleh Prabu Gesan Ulun ke kaki Gunung Rengganis atau ke daerah Dayeuh Luhur. Kenapa Prabu Gesan Ulun sempat memindahkan kerajaan Sumedang Larang ke Dayeuh Luhur? Karena takut kalau pasukan Cirebon menyerang ke dalam kota Sumedang yang akan mengakibatkan banyak rakyat yang menjadi korban. Saat itu Prabu Gesan Ulun masih kehilangan kabar dari salah satu senapati andalannya, yaitu Mbah Jaya Prakosa sebagai ketua senapati yang memimpin pasukan perang dengan kerajaan Cirebon saat itu. Dan Prabu Gesan Ulun lupa dengan tanda hanjuang yang ditanam oleh Mbah Jaya Prakosa di sudut alun-alun Kutamaya saat itu, sebagai tanda kemenangan atau kekalahannya di medan perang. Makanya kerajaan Sumedang Larang sempat pindah ke Dayeuh Luhur. Setelah Sumedang menang dalam perang tersebut, maka kerajaan dan alun-alun kembali ke daerah Sumedang Kota, di mana pusat pemerintahan juga terletak di sekitar alun-alun saat ini. Agar lebih jelasnya, kita akan mengunjungi Museum Prabu Gesan Ulun yang di dalamnya terdapat peninggalan-peninggalan berupa senjata dari 4 senapati yang menjadi andalan sang Prabu saat itu. Di antaranya adalah Mbah Jaya Prakosa, Mbah Nanganan, Mbah Sangyang Kondang Hapa, dan Mbah Terong Peot. Nah ini ada foto. Makasih ya Pak. Halo Kak, yuk. Cerita tentang kerajaan Sumedang Larang ya. Nah teman-teman, di sini kita langsung aja masuk ke museumnya. Kita ini nggak sendirian loh, kita ditemani oleh pemandunya, yaitu Pak Syukur. Di sini kita mau beli tiket sama si Dede. Harga tiketnya juga terjangkau loh guys. Untuk 5 orang saja cuma 19.000. Nah teman-teman, sekarang ini kita ada di Gedung Gamelan. Seperti yang kalian lihat, di sini banyak sekali gamelan. Salah satu peninggalannya yaitu peninggalan gamelan dari Pangeran Surya Atmaja atau bisa dipanggil Pangeran Mekah. Nah teman-teman, sekarang ini kita menuju Bumi Kaler atau kediaman Pangeran Kornel.
Nah teman-teman, sekarang kita ada di Bumi Kaler. Di dalam Bumi Kaler ini kita melihat sebuah tempat khusus untuk anak sunat yang disebut dengan puade. Nah di sini kita melihat lukisan Pangeran Cornell yang sedang berjabat tangan dengan Dauntless. Di sini juga ada bed cover, ada meja kerja, dan ada tempat tidur milik Pangeran Cornell. Nah teman-teman, di sini sekarang kita berada di gedung senjata. Di sini ada meriam, kemudian ada tombak yang sangat tinggi sekali, dan di sini ada alat untuk menjalankan meriam. Di sini ada beberapa keris, badik, golok, dan ada wayang-wayangan juga ya teman-teman di belakangnya. Nah teman-teman, sekarang kita berada di gedung pusaka. Di dalam gedung pusaka ini terdapat peninggalan senjata dan mahkota Prabu Gesan Ulun serta keempat senapatinya. Nah, seperti yang kalian lihat, di dalam gedung ini terdapat mahkota dari Prabu Gesan Ulun, yaitu mahkota yang terkenal sekali, yaitu mahkota Binokasih yang diabadikan dengan tugu mahkota Binokasih saat ini. Nah, teman-teman, sekarang ini kalian melihat banyak sekali senjata. Di sini ada trisula, kemudian ada keris, lalu ada badik, rencong dari Aceh, dan lainnya. Di sini juga kita melihat alat makan para raja dahulu kala, guys. Ada sendok, kemudian ada tusuk sate, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa melihat keris yang panjangnya sekitar 2 meter. Dan di sini ada keris peninggalan dari Mbah Sanghyang Kondang, Mbah Nanganan, Mbah Zarong Peot, dan Mbah Jaya Prakosa, serta Prabu Gesan Ulun dan Pangeran Cornell juga. Nah, di sini kita menuju gedung kereta kencana ya, teman-teman. Aku pernah kesini cuma pernah naik-naik. Ini naga apa? Naga paksi. Ini adalah naga paksi ya guys. Mukanya serem loh guys. Lihat tuh. Oke teman-teman, di sini kalian melihat kereta kencana yang diberi nama Naga Paksi. Dahulu kala ini adalah kendaraan para raja zaman dahulu ya guys. Jadi kereta Naga Paksi ini tuh hanya sebatas duplikasi ya guys, karena kereta Naga Paksi yang aslinya itu sudah tua dan sudah tidak bisa dinaiki lagi untuk dibawa ke museum karena sudah terlalu tua ya teman-teman. Nah teman-teman, dengan mengetahui dan mengunjungi museum ini, semoga teman-teman jadi tahu nih sejarahnya Kota Sumedang. Sebagai generasi muda, kita harus mencintai budaya dan sejarah dari negeri kita tercinta, khususnya kota kelahiran kita. Jadi jangan cuma jalan-jalan dan sekedar berwisata, tapi pelajari juga sejarah dari kota tersebut agar kita bisa mencintai negeri ini dengan penuh tanggung jawab dan melestarikan budayanya. Sampai sini dulu jalan-jalan kita, semoga teman-teman suka dan jangan lupa like ya. Terima kasih atas perhatiannya, see you next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.